Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Serginianto. NIM G3312210181 dari Prodi Ilmu Komunikasi akan menjelaskan mengenai pengertian dan syarat-syarat rukun nikah. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ada beberapa definisi pernikahan menurut 4 mazhab, yaitu definisi nikah dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i, dan dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Hanafi sendiri, ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah sebagai akad yang berakibat pada pemilikan seks secara sengaja. Yang dimaksud dalam pemilihan seks itu adalah kepemilikan laki-laki atas kelamin serta seluruh tubuh perempuan untuk dinikmati. Yang kedua ada dalam mazhab Maliki. Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah sebagai akad untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan anak Adam tanpa menyebutkan harga secara pasti sebelumnya. Secara sederhana, mazhab Maliki mengatakan bahwa nikah adalah kepemilikan manfaat kelamin dan seluruh badan dari istri. Ketiga, definisi secara mazhab Syafi'i. Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah sebagai akad yang berdampak akibat kepemilikan seks. Inti dari definisi ini adalah kepemilikan hak bagi laki-laki untuk mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan. Yang keempat ada definisi nikah secara mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali ini, ulama dalam mazhab ini tampak praktis dalam mendefinisikan pengertian dari nikah. Menurut ulama Hambaliyah, nikah adalah akad yang diucapkan dengan menggunakan kata angkoh dan tajwid untuk kesenangan seksual. Akad nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Berikut ada rukun-rukun dalam pernikahan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas 1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. Yang kedua, ada wali dari pihak calon pengantin wanita. Yang ketiga, adanya 2 orang saksi. Yang keempat, sigad akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab dari salah satu 2 pembicara serta penerimaan yang lain, seperti ucapan seorang laki-laki, "Aku nikahkan engkau dengan putriku," adalah ijab, sedangkan yang lain berkata, "Aku terima," itu adalah qabul. Untuk tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada 5 macam, yaitu yang pertama ada wali dari pihak perempuan, yang kedua mahar, ketiga calon pengantin laki-laki, keempat calon pengantin perempuan, yang kelima sigad akad nikah. Sedangkan Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada 5 macam, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi, sigad akad nikah. Lalu untuk syarat-syarat dari pernikahan, beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam calon kedua mempelai yang sesuai dengan berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu dari pihak calon suami sendiri itu harus beragama Islam, bukan mahram dari calon istri, dan jelas halal kawin dengan calon istri. Ketiga, terang jelas bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki. Yang keempat, orangnya diketahui dan tertentu. Yang kelima, calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya. Yang keenam, calon suami rela atau tidak dipaksa ataupun terpaksa untuk melakukan perkawinan itu dan atas kemauan sendiri. Yang ketujuh,
tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. Yang kesembilan, tidak sedang mempunyai istri 4. Untuk syarat-syarat dari calon istri sendiri yaitu harus beragama Islam atau ahli kitab. Yang kedua, tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan ihram, tidak dalam sedang iddah. Yang ketiga, terang bahwa ia wanita, bukan kunsa atau banti. Yang keempat, wanita itu tentu orangnya atau jelas orangnya. Yang kelima, tidak dipaksa. Yang keenam, tidak sedang ihram haji atau umroh. Lalu untuk syarat-syarat ijab kabul, menurut pendirian Hanafi, boleh juga ijab oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan kabul oleh pihak perempuan apabila perempuan itu telah balik dan berakal, dan boleh sebaliknya. Ijab dan kabul dilakukan di dalam suatu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan keberlangsungan akad. Lalu untuk syarat-syarat wali sendiri haruslah beragama Islam, balik, berakal, laki-laki, adil, dan tidak sedang ihram haji atau umroh. Wali dalam pernikahan secara umum ada 3 macam, yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali muhakam. Untuk syarat-syarat saksi, yang pertama, saksi harus berjumlah paling kurang 2 orang. Yang kedua saksi itu harus beragama Islam. Yang ketiga, kedua orang saksi adalah orang yang merdeka. Kedua saksi itu adalah seorang laki-laki. Lalu kedua saksi itu bersifat adil, dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil, dan tetap menjaga muruah atau sopan santun. Dan yang terakhir itu ada kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat. Lalu untuk hikmah pernikahan sendiri, dalam Islam itu ada beberapa hikmah, yaitu ada naluri seks, termasuk naluri yang paling kuat dan keras, serta seks mendesak manusia agar mencari objek penyalurannya. Yang kedua, nikah merupakan sarana paling baik untuk melahirkan anak dan memperbanyak keturunan, serta melanjutkan estafet kehidupan dengan menjaga keturunan yang dalam Islam mendapat perhatian sangat besar. Lalu yang ketiga, naluri kebapaan dan keibuan semakin berkembang dan sempurna seiring dengan keberadaan anak. Yang kelima, rasa bertanggung jawab atas pernikahan dan pendidikan anak mendorong semangat hidup dan kerja keras untuk meningkatkan bakat dan potensi diri, sehingga menjadi giat bekerja untuk menanggung beban dan menunaikan segala kewajibannya. Yang keenam, itu ada pembagian wilayah kerja yang membuat segala urusan di dalam ataupun di luar rumah sama-sama menjadi rapi dan disertai dengan pembagian tanggung jawab yang jelas antara suami dengan istri. Yang ketujuh, ada dampak-dampak positif pernikahan berupa terjalinnya hubungan erat antara beberapa keluarga, lalu terwujudnya cinta, kasih, dan menguatkan beberapa bentuk hubungan sosial antara mereka, sangat diberkahi, didukung, dan galakan oleh Islam. Sebab masyarakat yang harmonis adalah masyarakat yang kuat dan bahagia. Baik, terima kasih. Ini adalah tadi pengertian dan syarat-syarat dalam rukun nikah menurut agama Islam. Jadi kesimpulannya adalah nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Rukun yaitu sesuai yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan, seperti adanya calon pengantin laki-laki ataupun perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan. Menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.